Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Yang terhormat Bapak Fasilitator Dr. Sukahan Juli SEMPD, Ibu Pengajar Praktik Tri Erni Budaya SPD MPD, dan kepada Bapak Haji Andri Toto Eka Permana SPD yang sangat saya hormati, yang telah memberi dukungan pada saya untuk melaksanakan pembelajaran guru pembela ini dengan sepenuh jiwa, raga, dan waktu serta kesempatan, sehingga saya bisa melaksanakan pembelajaran dari modul 1 sampai modul 3 ini dari saat ini mencapai pembelajaran tema modul 3.3 supervisi akademik. Dalam supervisi akademik ini melalui beberapa tahapan. Pertama, pra-observasi yang saya lakukan pada hari Sabtu. Observasi pembelajaran saya lakukan hari Senin kemarin, dan sekarang pasca observasi yang saya lakukan bersama Ibu Suparmi, guru kelas 2 SDN Nasional. Assalamualaikum Bu Iva. Waalaikumsalam Bu Su. Bagaimana keadaan Bu Iva hari ini? Alhamdulillah saya hari ini sehat dan santai Bu ini saat ini. Ini Bu, saya mau ada keluhan kemarin tentang pembelajaran di kelas 2 tentang penggunaan KSE Bu. Itu taruh di mana ya agar anak-anak bisa nyaman dalam proses pembelajaran, karena kelas 2 itu rasa egonya masih tinggi. Oh iya, kesiapan sosial emosional ya Bu ya maksudnya. Nah, terus secara kebiasaan Ibu mungkin sudah ada tujuan di RPP kemarin, saya lihat ada tujuan. Dan terus rencananya Ibu untuk kedepannya bagaimana itu? Ini Bu, untuk KSE itu saya taruh di setelah tujuan sebagai pendahuluan dan budaya positif Trintomi di kelas 2, yaitu pembiasaan mengucapkan terima kasih, minta tolong, atau minta maaf Bu setelah apa yang dia lakukan. Oh gitu ya, berarti anak-anak sudah ada pembiasaan Trintomi itu ya Bu ya, mengucapkan terima kasih. Memang anak-anak sekarang ya itu Bu ya, sulit untuk mengucapkan terima kasih, itu sulit biasanya ya. Terus minta tolong itu biasanya ya langsung ambil atau langsung bilang pinjam gitu ya Bu biasanya. Karena kelas 2 itu masih kekanak-kanakan ya Bu ya, masih bahasa ngajarnya saja mungkin bahasa ibu ya Bu ya. Ya, selain itu mungkin ada lagi Bu. Selain itu Bu, untuk penerapan pembelajaran berdiferensiasi Bu, sebetulnya saya sudah lakukan, itu cuma belum bisa maksimal. Seperti lekarin, anak membuat alat peraga sesuai dengan kebutuhan anak, seperti membuat alat peraga itu dari bahan bekas. Satu contoh yang suka anaknya yang kreatif itu dari bahan bekas kardus, dan yang anaknya suka menyanyi itu menyanyi dengan hitungan satu-satu, dan yang lain itu untuk pembelajaran itu keinginannya seenaknya sendiri Bu, tidak mau memperhatikan gurunya. Seperti Mas Adit sama Mas Kini. Oh iya. Berarti busuk KSE-nya sudah berjalan ya, sudah berjalan. Nanti pembuatan RPP ditaruh di setelah tujuan pembelajaran sebagai pendahuluan. Terus ini masalah pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang beraneka ragam itu ya Bu. Maksudnya untuk berdiferensiasi ini sudah bagus, busuk kemarin ya, sudah ada bahan bekas. Itu untuk apa Bu? Maksudnya untuk alat peraga atau untuk mainan atau untuk apa? Kalau
sesuai dengan tema kemarin Bu ya, pengenalan waktu, itu anak-anak saya suruh buat dari bahan bekas itu membuat jam Bu. Oh, jam. Ya, itu dibuat keinginan anak. Seperti mengenal bangun data suatu lingkaran atau persegi gitu. Oh, berarti bentuknya terserah anak. Ya. Cara membuatnya terserah anak itu ya udah. Udah bagus Bu, itu udah berdiferensiasi juga. Mungkin busuk untuk kedepannya ada rencana lain selain itu Bu? Saya masih bingung Bu, untuk pembelajaran berdiferensiasi. Saya akan membuat angket Bu untuk pemetaan sesuai dengan bakat dan minat anak, bisa dikelompokkan agar bisa pembelajaran itu berjalan dengan sesuai apa tujuan yang kita inginkan untuk kedepannya. Oh iya, seperti itu. Berarti pembuatan angkat itu untuk pemetaan itu yang kinestetik, yang motorik, yang visual, audio visual itu. Maksudnya seperti itu. Ya, dari bahan bekas menjadi alat pembelajaran yang jelas. Semua pembelajaran itu dikontekstual Bu, agar anak bisa langsung tahu dan praktek menghasilkan karyanya. Iya, berarti pembelajaran kontekstual yang menghasilkan produk gitu ya Bu ya. Untuk yang kinestetik mungkin yang suka membaca, yang suka itu nanti membuat apa Bu? Kalau membaca itu membuat cerita sesuai gambar yang ada di buku. Oh gitu. Nah, ini ada dua anak Bu seperti Mas Iyi dan Mas Radit ini sangat bingung Bu. Saya masih ragu karena dia diberi tugas pun membaca belum bisa, diberi tugas pun belum bisa menyelesaikan Bu. Oh gitu. Berarti apa itu termasuk inklusif ya Bu ya? Sebetulnya tidak Bu, tapi belum punya rasa tanggung jawab. Oh berarti student agensinya belum ada. Terus untuk mengatasi itu busuk, karena anaknya kan belum bisa mandiri, masih kan ditunggu ya Bu ya itu sekolahnya, masih ditunggu, sudah kelas 2 masih ditunggu. Itu kita menanamkan student agensinya pakai bagaimana menurut busuk yang akan dilakukan? Kalau saya untuk bimbingan khusus Bu. Oh iya. Kalau pulang sekolah itu saya dampingi anak kedua tersebut. Saya istilahnya saya latih sendiri Bu, agar bisa membaca bagaimana caranya. Soalnya anak tersebut itu sangat ketinggalan sama temannya gitu. Mungkin khusus lah istilahnya. mungkin punya keahlian lain Bu, mungkin selain dia tidak bisa membaca, mungkin dia punya keahlian olahraga Bu. Oh iya. Kelihatannya kalau Mas Radit itu. Oh iya. Untuk Kalau Mas Iyi itu kok belum tumbuh rasa tanggung jawabnya, Belum itu muncul. masih belum muncul karena dia sekolah aja masih ditunggu sama neneknya. Dia kan takut kalau neneknya itu nggak ada, soalnya ibunya juga nggak ada. oh iya. Oh ya mungkin itu dari latar belakang keluarganya juga Bu ya untuk masalah itu. Terus untuk Mas Iyi dan Mas Radit, karena dia belum punya tanggung jawab atau mungkin dari busuk sendiri, mungkin dia merasa ketinggalan dalam intelektualitasnya gitu. Untuk sosial emosionalnya bagaimana Bu? Apa masih nangisan atau bagaimana? Kalau Mas Radit itu sukanya emosi, dia jahil. Oh belum stabil Ya, belum stabil. Kalau Mas Yi itu ya takutnya ya ditinggal orang tuanya itu. Berarti sosialnya belum juga bisa ya. Masa belum bisa untuk penerapan itu berarti kita juga memang butuh pendampingan ya Bu. Saya dampingi khusus untuk dua anak tersebut. Kembali ke itu Bu, pembelajaran berdiferensiasi itu yang kemarin busuk lakukan observasi tema ya Bu ya. Tema matematika. Kan tematik Bu, di situ ada bahasa, ada SPBD, ada matematika. Kalau
bahasa itu membaca, mencermati, atau gambar disuruh membuat cerita Bu. Tapi kalau matematika itu waktu, pengukuran waktu, jam itu Bu. Berarti Kalau PSPABP, SPDB itu Bu, untuk keterampilan. Seperti kan tematik itu menyatu Bu pelajarannya antara bahasa, matematika sama SPDB itu menyatu. Keterampilannya itu membuat jam praktek langsung oh iya, anak sesuai dengan keadaan atau mata pelajaran yang ada saat itu. bagus sekali khusus itu anak-anak sudah kelas 2 sudah mengetahui waktu biar dia bisa mengondisikan kegiatannya antara bermain dan sekolah itu mungkin ya. Dalam penyampaian waktu itu khusus bagaimana bicara ke anak-anak kan itu mengenal angka saja anak kelas 2 belum begitu ya Bu. Sampai angka berapa Bu? Kalau angka sudah tahu Bu, semua anak-anak sudah tahu, cuma ya dua anak itu membacanya huruf sudah tahu Bu, cuma kalau digabung itu belum bisa. Itu aja. Angka sudah Mengenal semuanya, cuma membacanya gabung itu. dan tahu caranya busuk menerangkan itu masalah jam itu langsung pakai alat peraga atau hanya apa sekedar mengenalkan secara lesan saja. Yang pertama Bu, itu untuk jam pembelajaran kita tanamkan biar tumbuh. Bangun pagi, mulai dari pagi itu pukul berapa sampai kegiatan mandi, ganti pakaian, sarapan gitu. Langsung saya setelah itu praktek yang kemarin membuat jam itu Bu dari bahan bekas. Saya anak-anak saya ajak, saya latih biar mandiri, biar rasa berani ada tumbuh. Saya suruh ke depan untuk menunjukkan kalian bangun pukul berapa dan gantian kepada teman-temannya nanti berangkatnya pukul berapa itu ditunjukkan pakai jam itu Bu, jarumnya kalau pukul pas itu jam berapa, jam 6 gitu. Sesuai praktek terjun ke anak. Soalnya anak membawa alat peraga dari belajar tesnya kemarin. Berarti anak-anak ada yang maju, ada yang menunggu ya Bu ya. Sudah bagus Bu, itu sudah termasuk juga KSF itu ya. Ya itu termasuk mengondisikan emosional anak mau bergantian atau ya mau bergantian mau bersosialisasi dengan temannya ya atau terus dia mau menghargai orang lain juga itu sudah masuk Bu, itu sudah bagus busuk itu sudah KSN-nya sudah berjalan terus berdefinisinya juga sudah berjalan walaupun mungkin busuk ingin meningkatkan lagi ya Bu ya dengan angka dengan mengelompokkan berdasarkan kodrat alam dan kodrat zamannya itu ya termasuk bakat dan minat anak itu termasuk ya Bu ya itu. Busuk untuk panjenengan mengimplementasikan dari penerapan program KSE dan pembelajaran berdifferensiasi itu kira-kira butuh berapa lama? Untuk KSE Bu, saya akan mulai minggu depan dengan waktu 1 minggu. Untuk berdifferensiasi insya Allah 2 minggu Bu sambil berjalan budaya positif dan ada 2 anak yang terbiasa seperti Mas Lagi sama Mas Sindi. Karena akhir-akhir ini kan sudah mulai latihan Bu soal-soal seperti soal-soal kan kalau nggak salah minggu depan atau itu akan ada UAS Bu, ulangan akhir semester. Maka dari itu kalau langsung kita praktek itu kok masih kesulitan gitu. Soalnya kita soal-soal itu untuk menghadapi ujian semester itu. Untuk anak-anak dalam keterampilan atau sosial lingkungan mengenal sosialnya kemarin saya lihat itu kok di belakang itu apa Bu itu termasuk pembelajaran apa anak-anak itu? Pembelajaran di luar sekolah Bu, satu contoh kita kerja bakti, membiasakan bergotong royong, menanam ya di belakang rumah tiap hari
pandai Bu memisahkan mana rumput dan mana tanaman, itu bisa membeda-bedakan. Dan tanaman itu yang apalagi sekarang tidak musim hujan, nah, ini butuh biar tanaman hidup itu bagaimana caranya anak-anak ambil selang Bu untuk disiram biar tumbuh lagi dan buahnya banyak. Itu sudah termasuk student agensi juga Bu itu ya. Dia punya rasa tanggung jawab ingin melestarikan tanaman, itu juga sudah bagus. Besok programnya memang luar biasa. Anak kelas 2 sudah diajak mengenal tanaman, juga itu juga bisa dimasukkan di RPP Bu nanti ya untuk keselanjutnya ya. Terus menurut busuk dalam pembelajaran KSE dan berdiferensiasi ini kira-kira di sekolah kita ini, di Sulawesi ini bisa berjalan lebih cepat atau kira-kira berapa waktu bisa keseluruhan Kalau dari kelas 1 sampai KSE kelas ya 1 minggu Bu, insya Allah itu bisa ya sedikit-sedikit lama-lama akhirnya bisa. adanya Yes, itu saya yang kerja bakti atau yang lain kan anak juga punya rasa tanggung jawab. Satu contoh ini Bu Rifa ya, di sekolah kita ada kantin sekolah, itu kan merupakan kantin kejujuran Bu ya, biar itu berjalan dengan baik dan lancar, anak punya rasa tanggung jawab dan tumbuh sikap kejujuran itu. Karena tahun ini kan ya itu pengaruh dalam HP atau pengaruh dari luar. memang pembelajaran saat ini ya agak lumayan sulit ya Bu ya untuk mengarahkan anak ke fokus pembelajaran, nggak bisa. Jadi ya itu tadi Bu sudah mengatakan untuk membuat angket yang HP itu bisa digunakan positif untuk anak yang visual dan audiovisual gitu ya Bu ya. Mungkin dari anak kecil bisa menari, itu termasuk dari audiovisual dan visual. Mungkin ada yang bakat yang menyanyi itu ya Bu ya. Terus selanjutnya busuk untuk penguatan panjenengan ke anak-anak itu KSE kan budaya positif itu ya, selain Tommy itu mungkin ada lagi Bu yang 5S Senyum, ya, sapa, ya itu ya. sudah berjalan Ya alhamdulillah sudah Bu ya, cuma ada beberapa mungkin anak ya ada yang seperti itu lah Bu. ya. Ada rasanya mulai kelas 1 masuk itu kan salam dari baris dari depan pintu, saling pada bapak ibu guru, mengucapkan salam pada teman, kegiatan tiap hari-harinya. Ya bagus itu program-program jenengan luar biasa, itu termasuk visi panjenengan ya untuk memberikan keyakinan rencana busuk ini untuk sudah yakin dan ditambah lagi untuk perbaikan dan penguatan pada anak-anak itu ya Bu ya. Semoga ya ilmunya dari kita bermanfaat. Seperti pembelajaran kemarin, saya nanti besok kalau saya pakaikan menambah wawasan untuk kita dan ke anak-anak agar pembelajaran tercapai dan tujuannya. Jadi busuk ya untuk pembelajaran kemarin itu kan melalui tahapan-tahapan tujuan itu kemarin tujuannya busuk itu disampaikan di amal apa gimana Bu yang kemarin itu? Sebetulnya itu di awal dulu tapi kemarin lupa. Ternyata ya apa ya Tidak sadar langsung. ya kondisional ya Bu ya, Sesuai kondisi anak gitu. ya. Karena di desa itu ya anak seperti itu banyak ikan yang tidak sesuai dengan RPP lah, istilah penyusunan gitu. Itu Ya. Apalagi ada 2 anak seperti Mas Rati sama Mas Dwi itu. oh ya, terus untuk selanjutnya apa masih seperti itu apa nanti bagaimana langkah busuk
berikutnya saya benahi Bu karena sudah dapat pengalaman atau dapat masukan dari panjenengan. Insya Allah untuk ajaran baru Bu saya praktekkan. Saya sampaikan kepada anak apa yang sesuai dengan RPP yang jenengan kemarin sampaikan ya observasi. Luar biasa semangatnya, luar biasa kesabarannya juga. Kelas 2 itu butuh kesabaran juga ya Bu ya. Saya lihat kemarin itu untuk mengkondisikan itu juga lumayan itu ya. Anaknya aktif, bagus itu. Aktif itu bagus sekali, dan pembelajaran juga bisa hidup Bu ya itu ya. Kalau ya, bisa hidup anaknya. Betulnya kedua anak itu tidak inklusif, cuma mungkin dari kedua orang tua itu kurang perhatian. Kalau Mas Radit kan ya dari segi keluarga memang ya keluarga itu kan merupakan prioritas pendidikan. Jadi anak-anak pergaulan dari keluarga, mengenal bahasa pun mungkin dari keluarga Bu. Kita itu mungkin ya agak kesulitan ya Bu ya, bahasa-bahasa itu mungkin dari anak-anak yang bahasanya di rumah memakai bahasa ibu, busuk untuk penyampaiannya pembelajaran itu bagaimana? ya sesuai Bu, kalau kita di desa itu ibu sudah umum, ya ibu itu sudah umum, cumaan ya itu anaknya kan ya orang tua kan sibuk waktunya pembelajaran di rumah atau PR itu jarang menyelesaikan karena ya mungkin ya satu keadaan ekonomi, keadaan apa kebutuhan karena menyibukkan diri sibuk orang tua. Ya, itu termasuk juga penguatan KSE-nya itu ya. Dengan banyak langkah-langkah untuk penguatan KSE itu mengkondisikan sosial anak, sosial ke masyarakat, sosial ke lingkungan keluarganya gitu ya Bu. Mungkin busuk tahu satu persatu dari lingkungan keluarga muridnya. Tahu Bu, karena saya kan asli dari sini. Sebagian besar tahu keadaan dan kondisi yang ada di dalam keluarga, bahkan dari ekonomi atau apa tahu. Untuk menyikapi latar belakang yang tidak sama itu, apa yang langkah busuk untuk yang ke wali muridnya? Terutama ya sabar Bu dan diberi pengarahan kepada ibunya. Ada pakupan gitu ya? Ya ada pakupan, tapi kalau kedua tersebut itu kok nggak masuk Bu, karena kedua itu ya istilahnya nanti kalau di pakupan kan langsung disambut. Kita ya langsung terjun ke orang tua. Oh, Waktu menjemput ya, waktu menjemput gitu. ajak coaching gitu ya, omongan, sharing bagaimana baiknya ya. Memang ya sulit juga Bu yang menghadapi hal yang seperti itu butuh waktu, butuh kesabaran. Bagaimana luar biasa dalam pembelajaran kelas 2 ini ada beberapa anak yang latar belakang berbeda itu, dan bakat serta minatnya juga belum begitu kelihatan Bu ya kalau kelas 2. Mungkin ada yang menonjol Bu dari murid-murid yang intelijensinya bagus itu, mungkin ada Bu, itu ya juga pengaruh dari keluarga. Ada murid ya banyak karena ya dari segi keluarga, pendidikan itu juga yang paling menonjol apa Bu, di visual atau kinestetiknya atau psikomotoriknya? semua mendukung ketiga anak tersebut karena dari latar belakang keluarga, pendidikan, ekonomi kok semua pengaruh. Itu siapa Bu? Itu Mbak Nafa sama Mbak Nafi. Oh, cara-cara itu ya. Berani dan rasa punya tanggung jawab. Sudah kelihatan ya bakatnya, minatnya Anaknya anaknya apa dari segi hukum kepemimpinan. atau agama juga muncul karena di SD ini tiap selain pagi
hari Bu? Setiap hari Senin sampai Kamis Bu. Bahkan itu guru pagi itu dipiket Bu, agar anak itu masuknya rajin. Itu juga mempengaruhi Bu. Ya, Kalau guru magang aja itu sulit katanya. Maka dari itu guru tiap pagi itu dijadwalkan. Ya, itu sebagai penguatan ya Bu ya, motivator anak untuk membangkitkan semangat anak itu. Itu sudah bagus dan juga punya komitmen atau kebermaknaan dalam menggunakan waktu tersebut. Jadi selain kegiatan pagi, kegiatan formal di SD, juga ada kegiatan di itu per kelasnya sama atau bagaimana Bu caranya? Kelasnya sama Bu, tapi itu di tingkatan makin itu berbeda. Tingkatan pola atau tingkatan apa? Cuma guru yang pagi itu piket dulu karena untuk mendukung proses belajar mengajarnya. Kalau nggak ada guru pagi kok kurang masuknya tuh kurang rajin. Itu bagus. Anak-anak memang seperti itu Bu, pengaruh lingkungan itu juga sangat mendukung Bu ya. Di sini lingkungannya juga agamis untuk kebudayaan lokal itu masih kental itu. Jadi anak-anak masih mungkin dari orang tuanya yang ada paguyuban itu kegiatannya apa Bu? Paguyuban itu ya mengenai kegiatan pembelajaran dulu. Seperti satu contoh, seumpama ada anak yang malas atau keperluan apa itu, paguyuban itu juga mendukung ke sini kerja. Pembiasaannya juga. Dalam menghias kelas itu juga paguyuban apa panjenengan sendiri Bu itu? Itu saya serahkan ke wali murid menghias kelas, apalagi sekarang malah bersaing antara kelas 1 sampai kelas 6 lebih bagus-bagusan. Iya, sebetulnya bersaing tapi ya tidak bagus, tapi itu demi kebaikan. Iya, malah bagus itu pas betul kalau bersaing dalam kebaikan itu. Jadi tidak hanya anaknya ya Bu ya ikut kompetisi, jadi orang tuanya juga ikut, bisa menyatu. Memang pendidikan di Indonesia ini yang bagus juga dari orang tua, dari pihak sekolah dan lingkungan itu nanti akan terbiasa menjalin kolaborasi untuk mewujudkan pembelajaran atau kurikulum merdeka ini. Iya Bu. Terus untuk kolaborasi mungkin ke masyarakat di sekitar sini, kok Bu pernah melakukan apa? Kerjasama dalam kesehatan Bu, seperti suatu contoh bidan desa. Bidan berarti itu kolaborasi dengan pihak kesehatan. Oh, di kelas 2 juga ada ya Bu? Tentang apa Bu? Sama bidan. Kebersihan, terutama kebersihan Bu untuk badan, lingkungan, dan pemberian vitamin atau obat cacing. Oh gitu ya. Dan itu dilaksanakan biasanya ada 12 kali atau ada. Bidannya di sini juga mendukung. Oh bagus Bu. MOU juga Ya. Dari pihak kesehatan juga berkumpul di SD sini untuk kolaborasi tentang suksesnya pembelajaran. Karena kan tidak hanya pembelajaran materi saja Bu. Terus khusus dalam penggunaan alat peraga ini, selain khusus menggunakan alat apa tadi kas ya, mungkin khusus pernah tidak menggunakan lingkungan yang ada tanaman Ada Bu, kolase, suatu contoh daun atau biji-bijian sambil mengenal tanaman. Oh gitu. Soalnya anak sekarang itu tanaman atau menanam itu kok kurang tahu, lain daripada anak yang dulu. Oh iya. Nah, memangnya Bu ya,
kolase itu berarti anak membentuk apa atau mengenal tanaman itu hanya sebagai daun, tangkai, bunga atau mungkin model-model atau gimana? Kalau kolase itu menempelkan dari biji-bijian atau daun, istilahnya daun yang kering itu dulu ditempelkan. Saya membuat sketsanya, bagikan kepada anak-anak, dan anak-anak disuruh bawa biji-bijian dan tanaman itu dan bahannya apa saja, nanti baru dikerjakan bersama. Masuk tema juga ya? Iya, naik tema. Nanti anak-anak juga selain menggunakan alat bekas ya, alat-alat bekas dan benda-benda bekas menjadi alat peraga yang dengan gunakan itu juga menggunakan tanaman-tanaman sekitar untuk mendukung alat peraga dan pembelajaran itu ya. Terus untuk menempelnya itu pakai apa? Ya, tadi Bu pakai lem. Anak-anak bawa dari rumah. Sebelumnya kadang kalau saya lupa itu saya set di paguyuban. Tujuannya paguyuban ya. Komunikasi antara guru dan nah itu ya. Berarti dukungan orang tua itu sudah masuk dan mungkin ada kesulitan dalam FPP, dalam kegiatan inti. Apa pernah Bu orang tua punya menyuarakan atau mungkin anak menyuarakan usul Bu? Saya pembelajaran seperti ini atau memilih cara pembelajaran anak pernah enggak? Kalau wali murid itu nggak pernah menerima apa adanya dari kita. Tapi kalau di rumah itu kalau pulang mintanya orang tua itu dikasih PR. Karena kalau di rumah nanti kalau nggak ada PR itu main HP sendiri, tidak bisa membagi waktu istilahnya. Oh gitu ya. Berarti itu juga sudah ada apa voice namanya mengutarakan atau menyuarakan inisiatif dari orang tua itu. Alhamdulillah berarti untuk selanjutnya dalam pembelajaran itu dengan pernah mendatangkan selain di paguyuban kita komunikasi, apa pernah wali-wali itu datang ke sekolah? Maksudnya ada pertemuan wali murid atau mungkin ada kesepakatan kelas lah. Ya satu contoh seperti kemarin itu untuk menghias itu ya kalau di paguyuban kan nggak paham sebenarnya. Lebih baik mendatangkan biar paham, biar nggak salah miskomunikasi. Terus untuk menyuarakan, terus anak-anak itu pernah enggak di jenengan itu, saya minta ini atau mungkin saya ingin belajar seperti ini di luar kelas atau di dalam kelas, pernah enggak? Ya namanya anak itu pernah dulu kan kalau di dalam kelas itu jenuh, istilahnya jenuh, ingin main di luar bebas. Pernah ya? Iya. Seperti olahraga atau menanam ini fungsinya untuk apa di luar pohon-pohon yang ada di lingkungan sekitar kita itu tidak jauh. Oh gitu. Ya, anak juga sudah melakukan voice dan mungkin dari yang punya komitmen yang menggunakan hal-hal yang lebih bermakna lagi, mungkin dari Yusuf sendiri kira-kira apa untuk anak-anak yang berpihak pada anak, pembelajaran yang berpihak pada anak. Kalau untuk anak-anak yang sudah paham atau sudah apa itu ya langsung aja berjalan dengan lancar. Tapi yang kalau tujuannya berjalan terus itu pakai bimbingan pendampingan istilahnya. Untuk anak yang menonjol yang sudah bagus seperti tadi siapa Mbak Nafa? Mbak Nafa itu yaitu mungkin dari Yusuf punya langkah bagaimana untuk mensupport, untuk memberi motivasi anak, untuk memfasilitasinya bagaimana? Ya kita tambahkan ilmu atau wawasan. Kalau waktu longgar atau apa itu sudah ini Bu, anak saya mau ini. Oh, Ya
wali murid atau kok gini itu malah gejolak buat kita. Oh, Ya. Tapi kalau waktu longgar atau ada waktu-waktu kosong, waktu pulang, saya tambahkan. itu selain di interjeksi, maksudnya dari kinestetik, mungkin anaknya itu punya kelebihan seni atau mungkin budaya lokal apa Bu ya? Yang sudah dimunculkan dari anak itu. Nari seperti Mbak Nafa itu nari. Oh, nari. Ngajinya juga bagus, nari bakat nari. Nari itu Cuma- tarian tradisional apa kreasi dari anaknya itu? Ya diambil dari YouTube, tapi gerakannya itu kreasi sendiri. Oh, sudah bagus tuh itu kelas 2 bisa seperti itu sudah bagus dan itu bisa dimunculkan dan bisa dimotivasi lagi nanti justru bisa memberi fasilitas untuk tampil gitu ya Bu. Pernah enggak Bu dari kesenian anak-anak itu justru bawa ke orang yang Kalau di sini Bu, keagamaan kan yang muncul. Keagamaan terutama untuk kelas besar ini ditampilkan Bu. Waktu temannya apa Bu namanya ya itu paling murid undang anak untuk takdo. Oh, berarti Langsung selain pentas ke masyarakat. oh gitu, berarti pas itu juga sudah bagus itu untuk bisa seni agro itu juga itu termasuk ekstra atau masuk diko Bu? Ekstra kulikuler atau diko kulikuler? Maksudnya itu latihannya maksudnya bimbingannya Ekstrakurikuler ada Bu, itu bukan wajib Bu. Yang wajib kan pramuka. oh iya, oh ada intrakulikuler, ada ekstra kulikuler dan berjalan Bu ya. Alhamdulillah berjalan dan masyarakat sudah apa Bu, komitmen atau percaya hasil prakteknya. Ya, oh iya, sudah dimunculkan di masyarakat. Ada kerjasama atau kolaborasi di masyarakat juga Bu ya. Apa di ekstrakurikuler itu ada mungkin ada programnya Bu ya. Ada Bu program seperti pramuka atau olahraga itu, bahkan dari olahraga itu juga ada Itu berarti juga ada finansialnya untuk itu gurunya mendatangkan apa cukup dari SD guru masing-masing. untuk kadro Bu dari gurunya masing-masing. Tapi kalau olahraga itu anak-anak langsung ke Pak Rizani Bu. Olahraga dan kabupaten itu. Oh, ada jaringan ya. Bahkan kemarin ini anak SD nasional itu dapat medali Bu. Ada 3 anak luar Bu. biasa hebat sekali. Ya, lomba di tingkat Madiun atau apa Bu. 3 anak ya, hasilnya sangat memuaskan. Memang itu mungkin dari bakatnya ya Bu. Bakat dan didukung minat serta ada bimbingan dari guru. Nah, itu juga tidak bisa nih ya Bu, lepas dari orang tua juga ya Bu. Iya. Soalnya mungkin Karena mengantar antar jemput ya, ya di latihan. Pademangan. Oh, Kan jauh dari rumahnya. kelas 2 juga mungkin punya Bu bakat seperti itu. Satu Bu, kelihatannya sudah menonjol. Oh, catur itu butuh pikiran juga loh Bu itu ya. Bagus sekali itu bisa menilai itu ya. Bisa Bu, sambil latihan. Guru kelas 2 itu berarti bisa catur, bisa nari, bisa mendampingi anak yang hampir inklusif juga itu ya Bu ya. Dan bagus Bu program-programnya dengan sangat semangat dan mampu untuk meningkatkan kualitas anak itu sehingga nanti insya Allah sukses Bu dengan program-program ini dan program yang KSS 1 minggu terus apa tadi diferensiasi itu 2 minggu itu
diferensiasinya pakai itu dengan taruh di pembelajaran di dalam kelas atau ini intrakurikuler atau di luar kelas atau ekstrakurikuler jamnya. Bisa langsung praktek di waktu pelajaran dan di ekstrakurikuler di kontekstual luar ya Bu, ya. kontekstual ya. Ya bagus Bu, jadinya sudah menerapkan KSE, sudah menerapkan berdiferensiasi, sudah bagus dengan mengelompokkan anak itu juga ya, sudah bisa menjalin hubungan baik dengan komite, dengan paguyuban, dengan masyarakat, dengan apa tadi bidan, itu sudah bagus sekali Bu. Untuk selanjutnya Bu, langkah untuk peningkatan ini, peningkatan dari hubungan dengan dari murid, dengan masyarakat, dan untuk penerapan KSE ini agar lebih mantap, lebih berjalan lancar itu dengan langkah berikutnya kita harus langkahnya selain bertahap ya Bu, prosesnya itu sedikit demi sedikit, dan insya Allah untuk tahun ajaran baru kita benahi dan kita praktekkan untuk selanjutnya. yang dipraktekkan yang KSE apa berdiferensi Ya, dua-duanya Bu. Semua itu juga untuk demi kebaikan kita setelah pembelajaran kemarin yang kita praktekkan ya, kita laksanakan. budaya positif itu ya Bu ya. Untuk budaya positif itu panjenengan memprakteknya kepada anak-anak itu dari pagi sampai siang atau sampai setiap pembelajaran, apa mungkin ada hari-hari khusus untuk pembelajaran itu? Untuk KSE itu spontanitas dalam tingkah laku atau perkataan tiap harinya, nggak harus hari ini tidak, spontanitas. Apa kita menemui anak tersebut, kita bisa langsung dengan cara langsung gitu mengutarakan, oh jangan gini, kalau ketemu salah kamu dikasih teman harus mengucapkan terima kasih, ketemu ibu guru mengucapkan salam gitu. Oh itu berarti sudah menerapkan budaya positif Bu ya. Sudah kelihatan hasilnya. Alhamdulillah sudah. Untuk anak-anak yang menonjol itu langsung pekat, ada respon adanya sudah terbiasa berkata ya, mungkin pinjami pensil, pinjami ya, pensil. kita habis dipinjami kita harus bilang gimana. Untuk emosional murid busuk terutama Mas Radit ya, Mas Radit itu dengan tadi nantikan kalau tangannya jahil itu untuk menerapkan KSE emosionalnya atau trim Tommy mengucapkan minta maaf itu anaknya bagaimana? Sudah mau apa masih sering dengan kalau untuk masyarakat itu sering dulu karena ya rasa jauh lagi jawab gitu ya ya. sering kayak tadi sering, dan kita harus mendekati. Rasa kasih sayang kan kurang sama orang tua, didekati, dirangkul, ayo itu nggak boleh atau gimana. Kalau masyarakat seperti itu, Jadi memberi contoh, iya. gitu ya. Memberi contoh, terus kita sama-sama menjalankan itu, langsung tulodo, terus kita juga bisa menjadi teman gitu ya biasanya. Matio Mangun Karso itu pilihan daya hebat busuk dengan sudah melakukan filosofi belajar Dewantoro, yaitu ya bagus sekali ya Bu ya dalam penggunaan KSE dan berdiferensiasi itu. Mungkin ada lagi Bu yang ada ditanyakan yang bisa saya bantu apa? Ini kan saya pegang di kelas 2 ya Bu. Ini mungkin di luar Ya, ini ya pembelajaran ini masalah kantin. Kalau tiap pagi kantin itu saya buka, anak-anak waktu istirahat. Nah ini yang menunggu itu walinya kelas masing-masing satu contoh, buin saya bagi satu di. Nah ini Bu untuk alat
LKB-nya untuk kelas tinggi sebaiknya dipiket. gitu. Soalnya yang guru pagi sudah Di sini berarti besok punya masalah tentang pembelajaran dengan tugas tambahan gitu ya. Oh itu khusus selain guru kelas dia juga pegang punya operasi sekolah itu yang khusus agak kerepotan tentang waktu menjajakan. Oh iya, langkah khusus selanjutnya kan buat tiket itu untuk kelas tinggi karena sudah tahu dan rasa tanggung jawabnya sudah tinggi. Oh iya, iya. Kalau kelas rendah belum bisa Bu? Belum bisa Bu, karena rasa tanggung jawabnya dan menghitung ya. Oh iya, menghitung uangnya juga belum begitu pintar Ya, lah. kan kembali itu nggak tahu tuh. Oh, iya. Jumlahnya sekian, beli sekian, mintanya lebih banyak, belum bisa juga Bu. Ya alhamdulillah, ya besok insya Allah teman-teman juga bisa itu guru bantu untuk kelas tinggi nanti saya insya Allah saya tiket itu ya Bu ya. Satu harinya berapa mintanya Bu? 4 atau berapa? 4. Jadi kalau dua kan untuk kelas tinggi kan bersamaan 45. Oh kelas 45 tiket. Terus anaknya itu bisa mengikuti pelajaran apa harus pikat nunggu kantin itu? Bergiliran dulu yang istirahat dulu. Oh di saat istirahat ya. Tidak di saat pelajaran ya. Itu Ini ganggu pembelajarannya. Oh iya. Tidak sama ya Bu ya pembelajaran di kelas kecil dan di kelas tinggi. Tidak sama juga. Itu juga lumayan Bu itu nanti anak-anak juga ada pembelajaran juga itu termasuk di P5 ya. P5 yang ada budaya apa itu namanya termasuk budaya kewirausahaan juga masuk di kejujuran juga terus sebelum anak-anak ke kantin itu kan anak-anak bagaimana khusus untuk mengarahkan anak ke kantin itu harus ada pembinaan dulu ya sesuai dengan kelasnya Bu, wali kelasnya ya kalau wali kelasnya ya kalau kelas rendah ya harga dan tahu yang tahu tapi kalau yang lainnya juga tahu karena hitungannya masih ya maksudnya dengan bimbing dulu sebelum dia tiket atau ya itu berkali-kali juga punya program untuk memunculkan rasa tanggung jawab itu dari kelas tinggi itu juga memunculkan rasa kewirausahaan juga ya Bu ya itu bagiannya memang luar biasa bisa memegang kelas kecil dan bisa diberi tanggung jawab operasi yang agak rumit ya Bu ya pembukuannya juga rumit kemudian terus anak-anak juga diajari apa kalau pembukuan belum ya jual beli istilahnya ada beli ada jual di situ kan kalau kelas tinggi kan ada praktek. Oh iya itu juga berarti SD kita juga sudah melaksanakan ya. Ada mungkin ada selain di kantin ada P5 yang Dasar. Oh bazar juga melaksanakan. Mas juga sudah paham Bu kalau itu bazar itu sudah paham ya? Sudah paham Bu, tapi ya hitungan itu harga apa itu belum paham. Kalau dasar itu paham di luar baru nggak ada gitu. Oh anak sudah paham juga. Alhamdulillah itu pembelajaran yang kontekstual sekali Bu dia langsung mengenal ya Bu ya mengenal dia praktek langsung dan dia ikut berperan gitu. Semoga pembelajaran yang khusus ini program-programnya akan bisa tercapai akan mewujudkan sekolah yang diidamkan masyarakat dan juga berguna bagi khususnya dan semua teman-teman juga sangat mendukung untuk Bu ya dan mungkin selain itu khusus
mungkin masih ada ganjaran tentang apa? Selain itu juga Bu, masalah tiket usulan. Oh iya. Ya, usulan itu kan guru agamanya sudah pernah ini juga perlu Bu, daripada foto tidak dipakai itu angka bayarnya gimana? Oh gitu. Dan untuk program busuk bagaimana itu? Ya kita programkan tiket tadi Bu. Ya Tiketnya tiket per kelas atau individu? ya dikelompokkan aja Bu. Atau 2 hari untuk kelas 4 atau berapa nanti diikuti wali kelas Bu. Soalnya nanti kalau nggak diikuti wali kelas itu rasa tanggung jawabnya anak itu juga yang kurang. Terus kembali Bu ya di RPP tadi busuk kan mendikan kalau di sini itu agamanya luar biasa dan murid ada anggapan ke agamis lah istilahnya masyarakatnya agamis untuk di kelas 2 itu panjenengan untuk memasukkan keagamaan itu dengan praktek atau mungkin dengan apa budaya Langsung praktek Bu, selain sholat duha, ya sholat duha sebelum istirahat saya suruh sholat duha dan sesudah pelajaran kita ajak hafalan Asmaul Husna. Oh itu sebelum apa? Sebelum pelajaran Berarti habis berdoa gitu. oh setelah berdoa anak-anak melakukan asmaul husna termasuk budaya busuk. Berarti itu melalui bimbingan busuk atau anak-anak sudah terbiasa tanpa busuk sudah Ya terutama dibimbing Bu untuk hari ini harus bawa mukena dan setiap hari masuk selain menghafalkan pelajaran matematika Bu perkalian, selain Asmaul Husna juga menghafalkan perkalian Bu. oh Ya. Yang tidak bisa istilahnya ya enggak ikut menirukan, lama kelamaan kan namanya anak ada yang daya ingatnya cepat gitu. Kalau untuk belajar sendiri kadang nggak mau, kalau bersama-sama mungkin dari daya ingatnya selain busuk menggunakan metode kontekstual tadi ya kontekstual otomatis dengan ilmu ini ya yang merasa menggali anak untuk ingin selalu tahu, ingin selalu mencoba itu ya. Dan juga ada metode yang bersifat itu metode zaman awal ya, zaman dulu itu semuanya pakai hafalan, kalau tidak hafal kalau dulu gurunya marah-marah, kalau sekarang kan gimana Bu? Tidak sempat marah kan? Kalau marah ya tidak dulu ya tiap hari lah bimbing tiap hari dampingi Ya bagus sekali busuk ini dari percakapan kita ini saya bisa mengambil kesimpulan bahwa di kelas busuk di kelas 2 sudah menggunakan pembelajaran menerapkan dengan pembelajaran KSE kesiapan sosial emosional anak dan menggunakan berdiferensiasi pembelajaran yang dimana anak sesuai dengan bakat dan minatnya dengan angka dengan tahapan-tahapan yang tadi disebutkan sudah berjalan dan busuk juga sudah mempunyai langkah-langkah untuk kemajuan di selanjutnya. Insya Allah kurikulum merdeka akan berjalan baik dan akan memasyarakat sesuai dengan tujuan Bapak Menteri Pendidikan kita, Bapak Nadiem, dan dukungan dari masyarakat kecil dari SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi menggunakan kurikulum merdeka di mana pembelajaran berpihak pada anak dan kalau dulu pembelajaran berpihak pada guru yang mendominasi pembelajaran kepada guru, kalau sekarang guru hanya sebagai pendamping atau fasilitator saja. Semoga mungkin ada lagi. Saya rasa sudah berupa, bahasanya saya sudah belum masalah yang mengganjal pada pikiran saya beberapa hari yang lalu. Terima kasih pembinaan hari ini sangat menambah ilmu dan pengetahuan saya akan pembelajaran bisa secara aktif yang
tidak membina dulu. Kita sama-sama belajar. Saya juga belajar dari panjenengan, jenengan juga mempunyai trik-trik atau mempunyai tahapan-tahapan yang bagus dan itu bisa saya tiru nanti mungkin yang baik bisa saya ambil manfaatnya dan kita hanya sharing berbagi pengalaman, berbagi metode terima kasih ya. Tempat hari ini semoga bermanfaat dan kita tetap semangat untuk kedepannya sesuai dengan program-program. Demikian proses coaching ini saya lakukan bersama Ibu Suparti dan didampingi Ibu Erni sebagai pengajar praktik untuk pembelajaran modul 3A6 ini kita lakukan dengan kegiatan coach supervisi akademik. Semoga dalam coach ini bermanfaat bagi saya khususnya dan imbasnya pada teman-teman saya di SDN Ngasinang ini. Alhamdulillah di SDN Ngasinang ini teman-teman semua mendukung kegiatan guru penggerak ini dan semoga bisa menginspirasi pada teman-teman untuk mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Karena di guru penggerak ini kita bergerak dan bisa menggerakkan komunitas walaupun itu komunitas kecil. Terima kasih Bu Sup atas bantuan dan dukungannya. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih.